Ini soal ini ya, soal tugas ya. Ini tugas keberapa nih? Tugas kedua ya? Iya, kedua, Mister. Statistik bisnis. Jadi soalnya satu saja ya. Industri pengolahan rotan di Sulawesi meyakini bahwa ada pengaruh kepemimpinan manajer terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu dilakukan pendataan terhadap 25 perusahaan rotan untuk melihat kinerja perusahaan ditunjukkan melalui presentasi pencapaian tujuan perusahaan. Hasil pendataan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor urut perusahaan, jadi bukan nama ya, perusahaannya kita nomor saja, nomor urutnya ya. Jadi nomor urut perusahaan
Di sini adalah presentasi pencapaian tujuan. Sini adalah nomor urutnya 1 sampai dengan 25. 1 sampai dengan 25. Nah, 25. Nah, pencapaiannya di sini adalah 20, 31, 17, 39, 20, 11, 26, 23, 20, 43, 47, 347, 10, 11, 15, 10, 11, 15, 24, 49, 23, 49, 23, 14, 51, 25, 14, 51, 25, 31, 56, 31, 56, 37, 38, 21. Nah, ya. Jadi ini datanya seperti ini. Nah, ya. Terus pertanyaannya, ya. Di sini aja ya. Jadi pertanyaannya catatan. Nomor urut perusahaan menggantikan nama, perusahaan untuk kepentingan responden. Nama perusahaan untuk kepentingan respondennya, karena respondennya perusahaan, jadi nggak disebutkin, pokoknya nomor urutnya saja gitu. Karena etika dalam survei itu biasanya tidak disebutkan ya, nama Anda tuh kalau misalnya Anda disurvei tidak akan disebutkan, tapi nomor urutnya saja ya, nomor urut atau kode tertentu lah ya. Nggak jelas ya, agak dikabulkan lah ya. Nah, terus pertanyaan adalah A,
Ya. A. Buatkan distribusi frekuensi dari data tersebut, ya. Nah, maksudnya data itu, ya, data tersebut. B. Buatkan grafik, grafik poligon, histogram, dan OGIF. C. Apabila 20% perusahaan yang mempunyai kinerja jelek akan diperbaiki, maka termasuk dalam interval yang mana perusahaan yang akan diperbaiki tersebut, perusahaan yang akan diperbaiki tersebut, ya. Kemudian D. Apabila suatu majalah akan memberikan penghargaan kepada 5%. Nah, kepada 5% perusahaan terbaik, maka tentukan interval kelas perusahaan terbaik tersebut. Perusahaan terbaik tersebut. Nah, ya. Jadi pertanyaannya itu
Ini PR-nya ya, tugas 2. Jadi ini coba Anda lihat, buka-buka lagi itunya ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, pertanyaan ini seperti apa jawaban Anda ya. Jadi ini kalau 20% perusahaan yang punya ini berarti kan kalau misalnya Anda sudah membuat objeknya, lebih dari kurang dari bisa langsung kelihatan. Ya. Bisa kelihatan langsung yang 20% perusahaan mempunyai kinerja jelek. Kan dilihat. Kalau jelek tentunya nilainya kecil ya. Nah, jadi dari bawah. Ya. Ini saya kirim ke grup apa kemana? Ke grup ya. Grup aja, Mister. Ke WA ya. Saya kirim ke WA ya. Iya, Mister. Saya kirim ke WA. Ini ada yang minta tolong ya? Sudah masuk belum ini? Udah, Mister. Udah masuk si Muti. Oh, udah masuk ya? Jaga banget. Tolong asisi saya dong. Tapi saya nih Muti doang. Mister, tolong asisi saya dong. Nah, itu ya. Dah, oke. Ya. Suka lupa mulu kalau saya tinggal. Ya. Dah. Kita lanjutkan ke slide nomor 3 ya. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan. Nah, apa tuh yang disebut dengan ukuran pemusatan? Ya, kita lihat selanjutnya. Jadi ukuran pemusatan akan kita jelaskan. Di sini disebutkan adalah rata-rata hitung, median, modus. Untuk data tidak berkelompok. Ya. Nanti juga belajar kuartil, desil, persentil. Nah, oke. Kita lihat dulu rata-rata hitung seperti apa. Ya. Rata-rata hitung. Jadi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Ya. Jadi nilai tunggal itu namanya juga tunggal jadi sendiri ya. Anak tunggal, anak sendiri. Tapi dia mewakili seluruh kumpulan data ya. Suatu kumpulan data. Kumpulan data ini kan bisa kumpulan kecil atau kumpulan besar ya. Pokoknya dia mewakili aja ya. Mewakili dari suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data ya, sifat atau karakteristik ya. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data ya. Jadi orang biasanya kalau memusat dulu orang bisa, kalau misalnya orang persilatan itu ada istilah sebut tenaga inti. Nah, itu bisa ukuran memusat ke dalam tenaga inti itu bisa. Tapi kalau dalam kelompok biasanya ketuanya gitu ya, ketua kelompok. Nah, kita mengerucut ke dia atau memusat kepada dia. Informasi biasanya yang dapat tidak semua orang ditanya ya. Tarik aja ketua RT-nya. Nah, memusat kepada ketua RT-nya. Nah, tapi dalam hal ini ukuran pemusatan yang kita hitung adalah data ya, nilai data. Memusat kepada data. Memusat kepada nilai apa? Nah, gitu ya. Ini contoh adalah pemakaian ukuran pemusatan. Jadi memusat kepada rata-rata ya. Makanya suka ada pertanyaan berapa rata-rata harga saham? Rata-rata harga saham. Kalau rata-ratanya tinggi,
ntar dulu deh. Jangan beli dulu. Nah, gitu. Biasanya kalau sudah rata-ratanya turun, baru beli mereka ya, beli. Wah, ramai pada beli itu, harganya lagi murah nih, beli gitu kan. Nanti pas naik, jual. Nah, gitu ya. Kalau orang-orang saham begitu dia. Berapa rata-rata inflasi pada tahun 2003? Nah, jangan 2003, ini kelamaan ya. 2020 lah sekarang. Oh iya, apakah Anda tahu tentang Allstat BPS yang di Play Store? Sudah saya suruh nggak belum ya? Halo? Sudah, Mister? Udah? Udah pada install ya? Allstat BPS ya, itu banyak. Nah, ya, jadi ini memusatnya kepada rata-ratanya, ukuran pemusatan itu ya, memusat atau polarisasi atau apa, mengkutub ke kutub ya, kutub itu memusat ya. Misalnya juga ini adalah berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah ya. Ini berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah. Nah, berapa tuh ya? Nah, biasanya minimalnya tuh 5 juta, maksimalnya 25 juta ya. Mikro itu ya. Kalau UKM mungkin menengah ya, UKM menengah. Ada itu dalam undang-undang disebutkan ya, pengelompokan usaha ya, pengelolaan usaha kecil sampai ke usaha besar. Asetnya berapa, omsetnya berapa ya. Jadi dilihat dari omset dan aset ya. Kalau perusahaan usaha pengelompokan usaha. Berapa rata-rata tingkat suku bunga deposito? Nah, ya, ini orang-orang yang suka minjem pasti akan atau menyimpan atau meminjam ya, melihat suku bunga. Jadi kepada tujuan rata-rata. Semua yang ditanyakan sebenarnya intinya adalah rata-ratanya itu ya. Nah, tapi secara umum kita sebut itu adalah ukuran pemusatan. Bagaimana menghitungnya? Ya, rata-rata hitung. Nah, ya. Ini rata-rata hitung adalah rumusnya X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi N. N ini apa? Jumlah sampel ya. Jadi N ini adalah jumlah sampel. Ini nggak ada keterangannya ya. Nah, gitu ya. Jadi NEX ini adalah nilai data, jumlahkan semua terus dibagi dengan jumlah sampelnya. Kalau populasi, N-nya ini N besar, itu jumlah populasi. X-nya sama nilai data. Nah, ini rata-ratanya kalau populasi mu ya, namanya mu ya. Ini simbol mu ya.
Ini enggak. Nah ini. Oke, nggak mau. Tuh, kehapus. Ini adalah rata-rata populasi ya. Ini rata-rata populasi bentuknya mu gini. Kalau ini rata-rata sampel seperti ini, X dikasih garis di atasnya. Ini simbol saja ya. Perhitungannya sama, cuman jumlahnya aja berbeda ya. Kalau N besar pasti ya, jumlah datanya banyak gitu ya. Kalau ini hanya ngambil sebagian aja dari jumlah populasi, N kecil. Nah ini, seperti itu. Kemudian, nah ini ya contohnya langsung ya. Ini data harga saham ya. Ini datanya ada sebanyak 20 ya, dari nilai 550, 160, terus sampai dengan ini ada 20 data. Harga saham dari setiap perusahaan ini sudah ada namanya. Nah, rata-ratanya karena semua dihitung sebanyak 20 ini, kita anggap saja ini adalah hitungan populasi semuanya. Kalau perusahaannya hanya 20 ya. Nah, berarti simbolnya ini mu ya. Mu karena semua dihitung, digabung. Nah, ini nanti dijumlahkan 550 ditambah 160 ditambah ya. Ditambah 650 ditambah 87 terus semua sampai dengan ditambah 550 ya. Di total jumlahnya ada sebanyak 9.815 ya. Nah, kemudian dibagi jumlah data N besar ada 20. Nah, kalau kita hitung itu nilainya sebenarnya 490 ya. 490. Inilah yang disebut dengan rata-rata hitung ya. 490. Dari sebanyak 20 data ini itu. Nah, ini populasi ya karena semua dihitung. Oke, kalau kita anggap 20 perusahaan ini adalah memang yang totalnya ada segini gitu ya. Lain kalau kita misalnya mengambil sampel dari yang 20 ini, dari 20 perusahaan ini kita ambil beberapa aja lah, ambil 8 misalnya, kita ambil yang ini saja. Nah ini berarti nanti kita harus menghitung rata-rata sampel ya. Nah gitu, sama dengan jumlahkan saja nih berapa, dibagi 8 karena kita ambilnya sampai 8 saja. Nah gitu ya, jadi sigma X jumlah nilai data dibagi 8. Nah gitu sama dengan berapa, hitung dulu ini segitu. Ini adalah untuk sampel ya, sampel. Nah gitu ya. Oke, ini adalah menghitung rata-rata populasi. Kemudian, nah ini sampel. Nah, dan langsung di sini sampel ya. Ini sampel diambil 9 perusahaan. Ya. Dari 20 tadi diambil 9. Nah, kita anggap ini adalah menghitung sampel. Apa yang kita hitung di sini adalah aset ya, aset seperti ini nih. Nah ini dihitung, total di total semua. Kalau di total nih jumlahnya ada 85.000 ya, 85.000 karena ini ada 9 perusahaan dibagi 9. Sehingga rata-rata sampelnya menjadi 9.551. Ini adalah rata-rata aset. Ya. Jadi rata-rata aset perusahaan adalah 9.551. Nah, ya. Jadi mudah nih jumlahin dulu
22.598 ditambah 42.253 terus tambah ya. Nah, gitu. Atau kita juga bisa menggunakan Excel, ya. Bisa menggunakan Excel langsung, misalnya ya. Nah, kalau kita copy dulu, misalnya ini kita copy. Kita copy dulu bentar. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Nah, kalau kita, ini kan nggak bisa dihitung nih ya gambar. Saya masukin, taruh di sini dulu. Ini data harga saham ya, harga saham. Saham 550, 160, 650, 275, 500, 360, 370, 450, 525, taruh di sebelah sini ya, 525, 700, 500, 285, 50, 600, 405, 500, 410, 575, 300, 550. Nah, kalau ini harga saham, ya, kelihatan? Nah ya, ini saya pindahin ke sini karena ini nggak bisa dihitung, nih gambar aja, ya. Nah, ini harga saham. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata, ya. Kalau kita anggap ini jumlah data tadi kan 20 ya. Rata-rata sama dengan, berarti rata-rata populasi ya. Populasi. Populasi. Menggunakan berapa gitu ya. Nah, kita bisa langsung mensorot begini. Nah, kita sorot gitu ya. Nah, maka kita akan melihat mana yang kita lihat. Nah, ini ya. Kita akan melihat angka ini, jumlah data, ada average ya. Nah, ada jumlah data, ada nilai minimum, ada nilai maksimum.
ada jumlah data 98. Ya. Jadi bisa langsung kelihatan nih. Average apa? Average itu rata-rata. Sudah ketahuan rata-ratanya adalah 490,75. Jumlah data ada 20. Ya. Jumlah data numerik 20 ya, masih sama ya. Nah, terus minimal nilai ada 160 ya. Ini ke sahabat. Dan maksimalnya 875. Nah, jumlah data adalah 9.815. Nah, ya. Jadi 490,75. Nah, berarti rata-ratanya 490, berapa sih benar ya? 490,75. Nah, itu ya. Bisa tadi melihat langsung. Atau juga kita bisa melihat menggunakan rumus ini ya. Average, kurung buka gitu ya. Nah, ini kita sorot di sini. Nah, sorot semua. Nah, gitu ya. Kurung tutup. Enter. Nah, sama aja kan? Bisa ketahuan langsung nilainya 490,75. Ya. Jadi dengan Excel ini sakti, bisa kita ketahuan langsung ya. Melihat asal kita sorot, langsung muncul rata-ratanya di bawah nih. Ya. Ini kecil ya. Nah, kalau misalnya kita menghitung rata-rata sampel, ya, ini rata-rata populasi, rata-rata sampel sama juga. Nah, misalnya kita ambil rata-rata sampel yang ini ya. Nah, kita kasih warna kuning. Nah, kita anggap sampelnya ini. Jadi tidak 20 semuanya. Tinggal sorot aja gini. Set. Berarti rata-rata sampel adalah 489,375. 489,375 ya. Sampel yang warna kuning ya. Nah, yang kuning. Tuh. Atau kita gunakan rumus tadi ya. Pakai rumus ini bisa langsung ya. Average. Nah, ini disorot. Nah, kita anggap sampel ini. Kurung tutup. Enter. Nah, sama ya. Jadi, sama nilainya adalah sama dengan ini rata-rata populasi. Ya. Nah, ini rata-rata sampel 489. Rata-rata populasi 490. Kira-kira dekat nggak harganya? Rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Menurut Anda? Ya, selisih berapa antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi? Hah? Selisih satu saja. Hah? 1,4. Ya, pokoknya kecil lah ya. Nah, ini dalam statistik bisa dikatakan sama. Ya, dalam statistik ya. Bisa dikatakan sama. Berarti kita mengambil sampel ini bagus gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa kita mencerminkan rata-rata secara keseluruhan. Kalau sampel harusnya begitu ya. Kalau kita lihat juga selisihnya cuma 1. Ya. Dari kan di sini nilainya besar-besar ya. Bukan satuan, udah ratusan ya. Ini udah ratusan kan nilai harganya. Cuman selisihnya di 1. Jadi kalau mendekati kepada populasinya, berarti ini adalah sampel yang bagus. Ya, rata-rata yang bagus sampel.
bisa mewakili daripada populasi keseluruhan. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Ya. Jadi menggunakan Excel lebih mudah. Ya. Menggunakan Excel lebih mudah. Kalkulator ya, kalau kalkulator Anda harus menghitung dulu ya. Ini ini harus dijumlah dulu ya, dijumlah. Dijumlah total, jadi total berapa total semua ini ya. Bisa juga total semua. Jumlah data. Ini sum ya, sum. Nah, gitu kalau jumlah sum ya. Sum semuanya ini di total dari sini. Nah, di sum. Kurung tutup. Nah, itu jumlah datanya segitu. Jumlah nilai data. Ya. Di sini nggak ada simbolnya sih. Simbolnya. Oh, ini nih simbolnya. Tuh. Untuk sebenarnya. Oh. Oh, usah. Nah, ini aja gini. Ya. Jadi ini jumlah nilai data ya, jumlah nilai data, total nilai data. Berarti kalau sesuai dengan rumus ya. Sesuai dengan rumus itu kan berarti 98 ya, sesuai dengan rumus ya. Jadi X itu sama dengan atau rata-rata itu sama dengan 9815 dibagi 20 gitu kan. Nah, bagi 20 berapa? Nah, kalau kita hitung ya sama ya. Yaitu sama dengan 90 ini. 980,75 ya. Ini adalah menghitung sesuai rumus ya. Nah, begini ya, sesuai dengan rumus. Kalau kita anggap ini populasi, kalau sampel berarti kita hitung hanya total ini saja ya. Total ini berapa total sampel ya, hitung. Total sampel ini kalau kita lihat adalah sama dengan 3915 ya. Berarti rata-rata sampelnya sama dengan berapa? Kita hitung dulu. Jumlah nilai data untuk sampel berapa? Sum. Nah, gitu ya. Sum nilai sampel. Nah, enter. Tutup. Nah, 3915. Ya. 3915. Jadi X sama dengan 3915 dibagi 20. Nah, gitu. Sama dengan ini juga ya. 489375. Itu 38. Ya, itu adalah menghitung menggunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus hasilnya sama seperti ini.
Ini menggunakan Excel. Ini tugas. Ini adalah rata-rata hitung. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Udah bisa menggunakan Excel ya, rata-rata itu mudah. Ini rata-rata sampel. Kemudian ada juga sebut juga rata-rata tertimbang. Ya. Jadi Aduh. tertimbang itu diboboti ya. Diboboti. Kalau Anda menghitung IPK itu ada bobot ya, atau menghitung nilai Anda lah, nilai pelajaran statistika misalnya di akhir. Nanti akan dihitung bobotnya nilai UAS berapa, ya gitu. Berapa nilai bobot UTS. Nah, itu ada bobotnya masing-masing ya. Mungkin UAS lebih besar bobotnya ya, karena akhir. Nah, setelah itu UTS, setelah itu tambah juga kehadiran. Absen itu minimal 85% ya. Jadi kalau misalnya kurang 85% absennya, kehadirannya, itu ada minusnya dikit ya. Berkuranglah nilai Anda tuh. Karena terbagi oleh itu ya. Kalau apalagi nggak tanpa alasan ya, nggak pernah masuk tanpa alasan, tambah kecil lagi tuh, habis nanti ngurangin dosa itu. Ya. Tambah lagi nanti tugas. Nah, yang tidak mengumpulkan tugas itu berkurang nanti nilainya. Nah, tugas misalnya nggak ngumpulin, nggak pernah masuk, tahu-tahu muncul pas UAS. Ini siapa? Banyak kejadian ya. Jadi bingung juga saya, kok bisa nilainya bagus gitu pada saat UAS. Padahal masuk pun nggak pernah, tugas pun nggak pernah ngasih. Ya bisa nyusut tuh nilai bagusnya itu. Ya, terbagi lah, jadi terbagi. Ya. Nah ini tertimbang sama. Ini ada beberapa perusahaan ya, 9 perusahaan. Nah harganya di sini XI ya, disebut XI, ini harga ya. Harga sahamnya 436, 7.500, gitu ya. Terus Masih baik. kemudian ada bobotnya. Nah, Kenapa? bobot ini apa nih? Kenapa ada bobotnya? Ya. Kenapa ada bobotnya? Bobot paling besar apa Telkom nih ya? 42.253. Ini paling besar nih bobotnya. Ya, karena Telkom mungkin dianggap paling bagus ya. Jadi bobot itu biasanya ranking ya. Ranking yang paling tinggi adalah yang paling bagus, yang paling penting ya, paling dibutuhkan. Nah, biasanya pembobotan tuh ke situ ya, kepentingan darinya. Paling penting biasanya bobotnya paling gede. Nah, UAS itu paling penting. Kalau nggak ada UAS, nah gitu ya. Makanya bobotnya pasti paling gede UAS tuh. UTS baru bobot paling kedua ya. Kedua paling tinggi. Nah, ini dibuatkan. Bagaimana menghitungnya? Dikali-kalikan saja ya. Nilai data dikalikan bobotnya. Ya. Jadi 436 dikalikan 22.000. Kalau kita kalikan itu 9 juta. 9.850.728. Nah, ini untuk Indo Satelit Corporation. Untuk Telkom berarti 7.568 dikali 42.000. Ya. Jadi berapa kalau 7.000 dikali 42? 319 juta. 770.704. Nah, ya. Jadi aneka tambang 123 dikali 2.508. Jadi 308.484.
terus semua dikalikan, kemudian terakhir dijumlahkan, ya, bobotnya dijumlahkan, terus WI dikali XI pun dijumlahkan semua. Ini kalau kita jumlahkan 9 juta ditambah 309 juta ditambah 308 terus sampai dengan ditambah 51.740 adalah sama dengan 340 juta 92.736, ya. Terus jumlah bobot 85.959. Nah, rata-ratanya adalah rata-rata harganya adalah 4.038. Rata-rata hitung tertimbang, ya. Dari mana? Nah, ini berarti dari 347 juta, ya. 347 juta dibagi 85.000. Nah, gitu ya. Itu jadi sebenarnya 4.038. Ya. Udah yang itunya. Yang itu. Kali. Udah. Nah, kalau dalam nilai ya inilah IPK Anda 4. Nah, 4 itu nilainya apa? A ya. A plus. A. Ya, A. A plus dikit lah. Oke. Ini adalah rata-rata tertimbang ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Yang berapa nih sekarang kita mulai? Selesai. Halo? Harusnya setengah 10, Iya, Mister. Mister. Udah lewat ya? Iya. Izin, Mister. Hah? Izin untuk yang coretan latihan tadi boleh dikirim nggak, Mister, buat acuan latihan, Mister? Oh iya, nanti saya kirim. Ya, Baik, Mister. Terima kasih ya, Mister. di Excel-nya ya. Nah. Ya, oke. Mister. Kita tutup perkuliahan kita pada malam hari ini kalau nggak ada pertanyaan, ya. Mana ini? Bagus. Ya. Nah, kita lanjutkan nanti. Berarti ini 2 minggu lagi ketemunya ya? Iya, Mister. Iya, Oh gitu. 2 minggu ya. Ya, saya materinya agak cepatan ya urusannya. Nggak apa-apa lah. Temunya lama soalnya. Jadi minggu depan kalau bisa PR-nya sudah terkumpul ya. Dan minggu depannya lagi. Baik, Mister. Ya. Jadi nanti ini silakan ditutup dengan siapa yang memimpin sekarang? Mas Wildan, silakan. Baik, Mister. Sebelum mengakhiri, oke teman-teman, sebelum mengakhiri Suaranya nggak keluar ya, Iya. Mas Wildan ya. dan nemu ya dan paham. Salah. Suaranya hilang. Ya, oke. Sebelum kita Oh, tutup, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hai, terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Hmm. Ya.